Insya Allah kita masih ada satu lagi sambutan dan juga ceramah inti dari Ustazah Dr. Siti Aisyah yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau juga sebagai anggota Badan Pembina Harian Universitas Aisyah Yogyakarta dan anggota tim penyusun tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Dan beliau juga sangat aktif sekali mengisi acara-acara kajian Islam. Waktu kami persilahkan. Mas Ali, Bu Ais, Bu Popi, dan semua, saya nanti sebentar lagi terus pamit ya. Monggo dilanjutkan. Ya. Matur nuwun Bapak. Salam kagem Ibu. Anjir, sami-sami. Terima kasih Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Ya, jelas. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina wa ja'alana bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wal muslimina wal muslimati jami'an. Yang kami hormati Ibu Profesor Popi Rufaidah, PhD, selaku Atasa Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, masih lenggah ya. Mudah-mudahan, terima kasih sekali Ibu. Kami mengikuti paparannya, mengikuti motivasinya untuk teman-teman, luar biasa. Memang tadi disampaikan menarik ya, ada inovatif. Nah, kepemimpinan inovatif. Ya, kami selama ini mengembangkan di Aisyah itu transformative leadership, ya, kepemimpinan transformatif, kepemimpinan yang menggerakkan, bukan hanya wacana, tapi kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan publik. Menarik ini untuk teman-teman yang sekarang menjadi duta-duta, ya, duta-duta pemikiran, paham, dan action yang Islam yang berkemajuan, termasuk para perempuan. Ini saya melihat alhamdulillah senang sekali, banyak sekali teman-teman, ibu-ibu yang insya Allah nanti Mas Ali sebentar lagi akan muncul ya PCIA-nya. Sekarang PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, nanti akan PCIA. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tadi sudah menyampaikan banyak hal ya secara luas dan mendalam ya, high level apa yang beliau sampaikan. Juga kepada Profesor Muhammad Ali PhD ya selaku Ketua PCIM. Nampaknya semangatnya ini masih IMM ya. Tadi ciri khas IMM itu billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, itulah ya. Dan juga Mas Rafiq Muzakir PhD, teman lama, senang ini ulama muda kita di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau lama mendalami kitab kuning gitulah ya Mas ya, kajian-kajian Islam di Kairo. Sekarang kitab putih nampaknya yang didalami di studi sekarang ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para pimpinan serta aktivis dari PCIM dan Aisyah yang ada di Amerika Serikat. Baik, alhamdulillah karena COVID inilah saya bisa silaturahim ya. Ini bayangan saya sudah di Amerika ini, meskipun lewat udara itulah ya. Alhamdulillah.
Tadi Pak Haidar sudah mengawali bagaimana Muhammadiyah ya sebagai gerakan pembaharuan yang progresif ya, harokah ya, sebagai harokah salah satu keunikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak dimiliki oleh para pembaharui di eranya ya, di awal abad ke-20 adalah apa? Ini tesis dari Pak Prof. Mukti Ali. Beliau menyampaikan bahwa salah satu gerakan pembaharuan yang tidak dimiliki oleh para tokoh pembaharuan yang itu ada di Kiai Dahlan adalah apa? Yaitu pembaharuan dalam gerakan perempuan. Ya. Sehingga Kiai Dahlan itu mendirikan Aisyah yang pasti itu dilandasi atas faham-faham keagamaan tentang Islam yang berkemajuan. Narasi berkemajuan, narasi kesetaraan gender itu sebenarnya sudah lama ya, sejalan dengan lahirnya Aisyah sudah 103 kalau dalam perhitungan miladiah. Kalau perhitungan hijriah ini karena 35 berarti sudah 107 ya, sudah 107. Nah, apa yang dilakukan Kiai Dahlan adalah menggerakkan para perempuan ya, para perempuan yang itu tadi Pak Haidar menyampaikan kan sebagai gerakan Islam seluruh aktivitas Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah berspirit Islam. Maka secara bayani kalau tafsir Kiai Dahlan ya tentang surat Ali Imran ayat 104 melahirkan Muhammadiyah. Tapi bacaan Kiai Dahlan, ya tafsir transformatif ini Kiai Dahlan. Mungkin Kiai Dahlan tidak banyak meninggalkan tulisan-tulisan yang ditulis beliau sendiri yang sampai ke kita. Alhamdulillah ada murid-muridnya yang meninggalkan yang menuliskan pemikiran-pemikiran beliau. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Kiai Dahlan itu sudah 100 tahun lebih ya, 1 abad lebih. Dalam bentuk apa? Yaitu gerakan-gerakan Islam yang bersifat transformatif. Ayat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat 97. Saya tambahkan juga surat At-Taubah ayat 71. Karena ternyata narasi At-Taubah An-Nahl ini sudah ditulis oleh ibu-ibu di majalah ya. Jadi kalau Aisyah itu punya majalah Suara Aisyah ya. Kalau ada The Voice of America, maka Aisyah punya The Voice of Aisyah, itulah ya. The Voice Suara Aisyah sejak 1926. Sebelum ada Suara Aisyah, di Suara Muhammadiyah, ya, Suara Muhammadiyah itu ada rubrik, ya, rubrik tentang istri Islam. Istri itu bukan istri dalam arti pendamping ya, suami istri bukan. Tapi bahasa istri saat itu adalah ya perempuan, ya. Perempuan Islam. Ternyata menarik itu. Narasi-narasi itu ada sudah. Bahkan istilah mungkin sekarang kesetaraan gender ya. Istilah Bu Jalalah itu menulis persamaan istilahnya, persamaan dan pemerataan ya. Maka An-Nahl ayat 97 tadi, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, pilihan ayat ini luar biasa Kiai Dahlan. Karena saat itu kan tradisinya apa? Tradisinya adalah swarga nunut neraka katut. Pikirannya adalah masuk surga gitu kan ya. Bahasa Jawa swarga nunut neraka katut itu. Nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris Mas Joko atau Mas Ali, Mas Rafiq gitulah ya. Jadi masuk surga saja nunut. Ikut siapa? Kalau masih belum nikah ya ikut ayahnya. Ya kalau ayahnya baik. Kalau ayahnya masuk neraka ya katut itulah ya. Terbawa artinya. Mestinya jawabannya An-Nisa berapa? 124 ya. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin au untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna naqira. Tapi di sini enggak Kiai Dahlan. Justru jawabannya An-Nahl 97.
Karena menuju surga ya, tujuan akhirnya lah ya, termasuk surga di dunia ini apa? Yaitu jalannya hayatan thayyibah. Untuk mewujudkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya jelas kehidupan yang baik adalah kehidupan apa? Yang sejahtera. Termasuk kesejahteraan ini adalah diukir oleh bersama laki-laki dan perempuan. Yang beramal soleh itu laki-laki dan perempuan. Dan juga dia beriman. Ada keyakinan yang kuat. Ya. Keyakinan yang kuat akan keadilan, Rahman, Rahim Allah. Sehingga Allah memuliakan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Kalau laki-laki dan perempuan, maka Muhammadiyah belum cukup. Ya, Muhammadiyahnya laki-laki. Harus ada ikut sertaan perempuan. Meskipun transformasi kelembagaannya juga lama, menjadi sekarang kedudukannya ortom khusus, organisasi otonom khusus sejak tahun 2000. Yang awal dulu masih masih badan gitulah ya, masih bagian dari Hubstur Muhammadiyah, kemudian jadi majelis, menjadi organisasi otonom, dan kemudian ortom khusus. Kalau ortom khusus sudah diberi keleluasaan untuk apa? Menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan Muhammadiyah. Kalau ketika masih ortom enggak dibatasi ya. Oh sekolah ya sekolah taman kanak-kanak. Kalau ibu-ibu setelah taman kanak ini mendirikan SD, maka SD itu Muhammadiyah. Tapi begitu menjadi ortom khusus diberikan kewenangan, maka bisa sama dengan Muhammadiyah. Oleh karena itulah muncullah tadi provider menyampaikan universitas. Kalau dulu pendidikan tinggi, isinya diberi kesempatan mendirikan kesehatan dan pendidikan. Maka kita dulu punya PGTKI, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Islam, ada AKBI dan seterusnya. Nah, ini narasi-narasi itu sebenarnya memang sudah amat sangat lama, sejak awal berdirian itu terus-menerus digulirkan. Ya. Faham-faham keagamaan tentang perempuan yang berkemajuan, yang berkesetaraan itu sebenarnya juga sudah sejak awal, dan itu terus-menerus digulirkan oleh para pemimpin. Ya, nanti kan kami sampaikan sudah ada 10 ya, kalau di Muhammadiyah 15 ketua umum itulah. Kita itu sudah 10 ya, karena kita diminta menyampaikan dinamika. Nah, narasi tadi An-Nahl 97 ada juga At-Taubah 72. Nah, menarik At-Taubah 72 ini ya, karena apa? Ternyata di situ bukan hanya ya beramal soleh, berorganisasi saja, tapi juga tentang kepemimpinan. Nah, maka keterlibatan perempuan dalam dakwah, keterlibatan dalam kepemimpinan itulah landasannya At-Taubah 72 ya. Nah, karena itu teman-teman yang ada di PCIM, PCIA ini sebenarnya jadi duta-duta kami. Gimana pemikiran-pemikiran perempuan yang berkemajuan, yang tadi permasalahannya amat sangat banyak, kalau dipetakan oleh Prof. Popi tadi, berbagai macam tantangan, ada politik, ekonomi, sosial, ekologi, ya, itu semuanya sebenarnya pengaruhnya terhadap perempuan. Bagaimana perempuan menjawab itu? Maka Aisyah menjawab bersama dalam koridor ya, pemikiran keagamaannya mestinya ada dalam manhaj tarjih. Oleh karena itulah kalau di At-Taubah 71 ya, At-Taubah 71 disampaikan bahwa wal mu'minuna wal mu'minatu, di situ ba'duhum auliya'u ba'd. Nah, di situ ada kata-kata aulia. Biasanya diterjemahkan perempuan, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin satu dengan yang lainnya, sebagian dengan sebagian yang lainnya sebagai apa? Adalah penolong. Aisyah dalam diskusinya bersama Prof. Yunarhal almarhum, ya, beliau menyampaikan bahwa aulia itu juga bisa berarti pemimpin. Gitu. Sehingga disinilah maka kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam yang berkemajuan sebenarnya tidak pernah ada problem, nggak ada masalah sejak lama yang kita pahami. Nah, kemudian tentang kepemimpinan perempuan, tentang dakwah, tentang jihad, ya, ini sebenarnya adalah di Muhammadiyah itu dibuka lebar. Lah, apa yang sudah dilakukan selama 1 abad, ya,
Maka kemudian ketika muktamar di Makassar itu dirumuskan pokok-pokok pikiran Aisyah abad kedua. Nah, salah satunya ada 3 visi, yaitu Islam berkemajuan, gerakan pencerahan, dan perempuan berkemajuan. Nah, maka perempuan berkemajuan itu dirumuskan. Sebenarnya ini dinamikanya sudah lama 1 abad, kemudian dirumuskan. Apa yang menjadi concern dari Aisyah bahwa perempuan berkemajuan yang pertama adalah perempuan yang memiliki alam pikiran. Nah, ini adalah perempuan yang memiliki alam pikiran dan kondisi kehidupan yang maju dalam segala aspek kehidupan. Alam pikiran. Nah, ini yang nomor 1, alam pikiran. Oleh karena itulah Nyai Dahlan, ya, tadi fotonya itu ada Nyai Dahlan, ada Nyai Siti Nurjanah, ya. Ada Kiai Dahlan, ada Kiai Haidar Nasir. Nah, ini 2 pasangan perjuangan, para pejuang. Nah, maka Pak Haidar tadi juga menyampaikan alam pikiran yang maju, maka apa yang dilakukan Nyai Dahlan, perempuan itu harus maju, maka dididik. Nah, pendidikan itu bukan hanya para saudagar saja, karena saat itu di Kauman itu banyak saudagar perempuan itulah ya, yang mereka secara ekonomi sudah mandiri. Sehingga ketika lelang Kiai Dahlan itu para perempuan itu yang ikut melelang, ya. Tapi juga berpikir tentang buruh. Bayangkan, coba sekarang saja masih jarang yang berpikir tentang bagaimana para buruh pembantu rumah tangga mereka juga harus terdidik. Sehingga karena setiap seharian penuh dia harus bekerja sebagai buruh batik, maka dia baru sempat belajarnya ba'da maghrib. Karena itulah dikenal dengan adanya Aisyah Maghribis Khul. Nah, yaitu sekolah maghrib Aisyah. Yang sekolah adalah para buruh batik, para pembantu rumah tangga. Nah, narasi perempuan yang berkemajuan tadi Pak Haidar menyampaikan tentang ulul albab, ya, maka di sini juga kita angkat surat Ali Imran ayat 191, biasanya 190, biasanya hanya 191 bicara ulul albab. Tapi kami mengkajinya sampai 195. Karena disitulah ada narasi bahwa ulul albab itu adalah juga para perempuan. Maka teman-teman ibu-ibu yang sekarang sudah sampai Amerika, entah itu untuk studi, ya, untuk bekerja atau apa saja kepentingannya, maka sebenarnya Anda semua adalah ulul albab. Baiklah, karena mungkin masalah waktu, ya, saya akan langsung saja gimana identitas perempuan, langsung coba yang karakteristik coba. Ya, ini mungkin tentang perempuan berkemajuan satu lagi. Kalau tadi kan di segala lapangan kehidupan semuanya sudah menunjukkan, ya, sudah action lah teman-teman ini sekarang. Tapi kita mengetahui bahwa sebenarnya ada landasan-landasan yang sekarang ada pemikiran seolah-olah perempuan itu kembali back to kembali ke rumah gitulah, ya, sebagai ibu. Ya, betul itu ibu, tapi bukan hanya ibu anak sendiri, tapi adalah ibu generasi. Lah bagi Aisyah itu perempuan punya fitrah, ya. Lah, tapi fitrah itu sejak haid, hamil, melahirkan, memberikan ASI sampai menopause, maka itu sebenarnya adalah fitrah. Yang fitrah itu memang harus dikembangkan, ya, harus diharmonisasikan, ya, dikembangkan, dan peran-peran itu tidak boleh ditinggalkan, tapi juga peran-peran itu tidak boleh menghambat peran-peran publik. Ya, oleh karena itulah tadi narasi-narasi Bayani, Burhani, dan Irfani, kajian-kajian tentang perempuan, saya pikir itu perlu untuk dikaji teman-teman. Keputusan tarjih, itulah, ya, Mas Rafiq itu amat mendalami, dan tulisan Mas Rafiq perlu Mas Rafiq nanti dikaji oleh teman-teman, terutama tentang isu-isu perempuan, ya, yang ditulis Mas Rafiq itu tentang khitan perempuan, ya, saya pikir itu juga perlu dikaji. Banyak isu-isu tentang perempuan yang itu sudah bisa jadi keputusan tarjih. Misalnya tahun 76 ada Adabul Mar'ah fil Islam, ya. Kemudian keluarga sakinah sudah ada 85, kemudian disempurnakannya
tahun 2010 di Palembang. Kemudian ada fikih anak, ya, dan fikih-fikih yang lain yang terkait dengan perempuan itu juga banyak. Tapi juga ada fatwa-fatwa. Maka ketika bicara keluarga sakinah, nanti saya akan datang, di sana ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, nikah anak ghairu masyru'. Bagaimana landasan landasan pemahamannya, baik Bayani, Burhani maupun Adifani. Identitas Aisyah, ya mestinya jelas Aisyah itu adalah gerakan perempuan Muhammadiyah, gitu ya, gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, ya. Maka disinilah ada unsur pembaharuan. Nah, pembaharuannya pembaharuan alam pikiran, tapi juga pembaharuan dalam gerakan. Ada 5 karakteristik gerakan Aisyah. Ini sebenarnya amanat Prof. Haidar Nasir ketika 1 abad Aisyah. Beliau menyampaikan ada 5 karakteristik gerakan Aisyah. Yang pertama, gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sejak awal berdirinya, maka gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Lah, ide-ide pembaharuan inilah, tajdid itu ada yang purifikasi, ya, purifikasi itu pemurnian akidah dan ibadah. Kemudian bagaimana tentang tajdid yang dinamisasi. Ada tajdid salafi, ada tajdid tatwiri, ini ada perubahan dan dinamisasi. Demikian juga pemikiran-pemikiran tentang perempuan, pembaharuan-pembaharuannya ini banyak perlu dikaji di keputusan-keputusan tarjih. Dan fatwa lah, fatwanya itu sudah ada yang dibukukan dalam 8, baru 8 loh Mas Rafiq. Masih ditunggu itu agendanya lagi karena banyak yang belum terbukukan sehingga tidak terbaca secara luas. Jadi tadi 1 sebagai gerakan Islam, yang kedua gerakan perempuan. Maka tadi kalau Pak Haidar menyampaikan bahwa Aisyah gerakan perempuan, kan gerakan yang digerakkan oleh perempuan. Tapi bukan hanya untuk perempuan, tapi memang utamanya adalah bagaimana mengangkat harkat dan memajukan kaum perempuan. Sehingga bayangkan perempuan di seluruh Indonesia. Kadang-kadang kalau saya ke pelosok, rasanya ya Allah, ibu-ibu Aisyah di pelosok ternyata punya TK saja di Papua itu di pinggir pasar. Ya. Ada yang jauh, benar sana sudah sampai ke Pulau Ara di sana, tidak terjangkau, tapi Aisyah sampai di sana. Lah bagaimana perempuan dari dompet ibu-ibu itu ternyata bisa mewujudkan universitas. Kalau sekarang sudah universitas Aisyah Yogyakarta, itu awalnya transformasi dari sekolah penjenjang kesehatan, alumni SMP gitulah. Ibu-ibu mengumpulkan uang, ya kemudian berubah transformasi menjadi sekolah bidan, akademi perawat, akademi bidan, stikes, dan kemudian universitas, termasuk sekarang sudah punya 3 universitas, kemudian punya politeknik, ada poltekkes, ada stikes, ada stikip. Ya, ini ada 8 perguruan tinggi. Itu semuanya adalah digerakkan oleh perempuan. Sehingga hasil penelitian dari James Peacock mengatakan bahwa Aisyah katanya gerakan perempuan yang terbesar di dunia. Terbesar apanya? Mungkin bukan jamaahnya lah ya. Tapi apa? Amaliyahnya tadi. Ya, dari sekolah yang mulai TK sampai ke perguruan tinggi, rumah sakit sekarang, dan pusat-pusat ekonomi. Gerakan praksi sosial, maka di masyarakat bawah ya, itu denyut nadi Aisyah itu sangat dirasakan. Praksi sosial misalnya dalam bentuk Qaryah Thayyibah, keluarga sakinah, ada juga balai sakinah Aisyah ya. Kemudian sekarang apalagi di era pandemi ini, ibu-ibu mengembangkan lumbung hidup ya, tidak ada tanah sejengkal pun yang tidak ditanami. Lumbung hidup hasil panennya apa? Dibagikan ta'awun sosial kepada mereka yang hamil, mereka yang miskin. Nah, ini semuanya adalah gerakan-gerakan praksi sosial. Lah kalau gerakan amal usaha tadi kami sudah sampaikan, hampir setiap saat ya ini bertambah terus amal usaha yang diinisiasi oleh Aisyah. Yang terakhir adalah peran kebangsaan. Peran kebangsaan sebenarnya semua yang dilakukan Aisyah dan Muhammadiyah, tugas negara, maka apa yang dilakukan Muhammadiyah Aisyah sebenarnya itu adalah peran kebangsaan. Peran kebangsaan yang nyata menggerakkan kaum perempuan
adalah pertama kali adanya Kongres Perempuan tahun 1928. Itu Aisyah menginisiasi saat itu. Monggo Mas disampaikan ada apa gambarnya ke bawah. Kongres Perempuan, mungkin ada gambar-gambarnya. Ya. Ya. Baik, kalau ini PCIA ya, dan ini foto PCIA, tapi mohon maaf yang yang dari Amerika saya cari kok belum ketemu. Ya, mungkin nanti Mas Ali, Mas Joko, teman-teman kegiatan di Aisyah Amerika nanti bisa disampaikan. Lah, tadi yang PCIA karakteristiknya berbeda. Nanti di Amerika saya pikir karakteristiknya berbeda karena pemikiran. Ya, tadi Mas Rafiq mengatakan liberalisme, ya, pengembangan pemikiran yang liberal. Saya pikir tentang perempuan itu juga perlu dikaji. Dan bagaimana Aisyah menawarkan itu. Yang di Hong Kong itu beda lagi. Hong Kong itu luar biasa, belum lama itu dia di SK oleh PP Aisyah. Sebagian besar bahkan semua pengurusnya itu adalah PMI, ya. Jadi pekerja migran Indonesia. Dia punya harapan kegiatan Aisyah di sana menyiapkan kalau pulang nggak usah kembali, ya, tapi menjadi pionir aktivis penggerak masyarakat. Ini ada di Australia, kemudian di Mesir itu punya taman kanak-kanak, ya. Jadi TK Aba di Mesir, demikian juga di Malaysia juga sudah ada TK Aba. Lanjut. Tadi sudah ada karakteristik gerakannya, ya. Ini 10 ketua umum PPHI kita bicara dinamika, maka kita akan mengenal ada 10 sudah Aisyah dipimpin oleh 10 ketua umum, ya. Jadi karena kalau tokoh-tokoh itu banyak sekali. Generasi pertama itu ada yang senantiasa terdidik diikuti secara intensif itu ada 6, ya. Tapi yang menjadi pimpinan teras nomor 1 itu ada 10. Yang ketua pertama bukan Nyai Dahlan, ya, itulah kepemimpinannya rasional di Aisyah itu. Yang pertama justru adalah Ibu Siti Bariyah ini. Dia memang disekolahkan oleh Kiai Dahlan di Netral School, bukan hanya sekolah agama, tapi di Netral School. Saat itu hanya ada 3 orang lah katakanlah yang sekolah, semuanya adalah laki-laki, sehingga dia wawasannya luas. Oleh karena itu terpilih menjadi ketua Aisyah yang pertama. Banyak dulu kan periodenya 1 tahun, kemudian 3 tahun. Nah, baru setelah Aisyah berkembang luas, maka diperlukan kepemimpinan karismatik, maka itulah Bu Nyai Dahlan. Jadi ketua, fotonya aja Mas, coba fotonya. Halo, fotonya tadi. Ya, Bu, udah. Next, yes, ya, baik, ya. Jadi itu Bu Bariyah yang kiri atas, kemudian Bu Nyai Dahlan. Setelah itu putrindanya Bu Nyai Dahlan, Ibu Aisyah, Ibu Aisyah, ya, Aisyah Dahlan. Kemudian ada Ibu Siti Munjiah. Bu Siti Munjiah sama Ibu Hayyinah itu 2 Serikandi tokoh tadi Kongres Perempuan. Beliau pidato dengan semangat tentang derajat perempuan, Bu Munjiah, tentang persatuan manusia itu Ibu Hayyinah. Kemudian di sampingnya itu ada Ibu Siti Badilah. Saat itu beliau menguasai 6 bahasa. Pemikiran gendernya itu sudah muncul tahun 1938. Bayangkan, beliau menulis, Bapak-bapak Muhammadiyah, kalau dia berdakwah untuk Muhammadiyah, ya, maka sang ibu yang ngurusi rumah tangga. Kalau sang ibu, ya, ibu-ibu Aisyah berdakwah untuk Muhammadiyah Aisyah, maka bapaklah yang ngurusi rumah tangga. Nah, sekarang kalau bapak ibunya ngurusi Muhammadiyah, siapa yang ngurusi rumah tangga? Ya, berdua gitulah, ya. Nah, ini wawasan sudah muncul, ya. Kemudian ada Profesor Baroroh Barit, ya. Beliau adalah guru besar pertama Indonesia saat itu. Beliau guru besar di Universitas Gadjah Mada, alumni dari Kairo, ya. Kemudian setelah beliau Ibu Elida, Bu Elida Jasman, ini istrinya Pak Jasman, mantan rektor UMS. Kemudian Prof Hamamah. Nah, kemudian sekarang adalah Ibu Ibu Siti Nurjanah Johantini.
masing-masing itu punya dinamika. Nah, sekarang Bu Nurjanah ini nampaknya tadi Pak Prof Haidar menyampaikan kita pusat-pusat keunggulan. Maka itulah pendidikan tinggi di era Bu Nurjanah semuanya sudah bertransformasi. Sekarang sudah tidak ada lagi akademi, tapi akademi semuanya bertransformasi menjadi politeknik dan seterusnya. Baik, saya rasa itu mungkin ke bawah tinggal gambar-gambar, Mas. Bagaimana ini menjelaskan? Monggo, langsung saja. Ya, next. Bisa dilanjutkan saja, itu bagaimana saya ingin menampilkan foto-foto bagaimana dinamika Aisyah. Nah, ini kan bayangkan 1919 taman kanak-kanak ya, para anak-anak itu dididik. Ini adalah gambaran Kongres Perempuan. Tadi ada ada 2 yang berjilbab ya. Nah, itulah sebenarnya wakil dari Aisyah. Karena yang inisiatornya 3 dari Jogja, Taman Siswa, Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, kemudian Aisyah. Tapi kemudian menggait yang lain. Nah, inilah keunggulan. Oh, berarti yang saya kirim ini yang lama. Saya sudah kan ada 3 universitas tadi. Baik, saya rasa sudah cukup. Kami amat sangat berharap teman-teman di USA nanti jadi ya seperti Aisyah lah sekarang bagian dulu. Nah, teman-teman yang belum ada PCIA ada bagiannya ya. Jadi PCIM ada khusus bagian Aisyah itu. Nanti kemudian kalau yang sudah eksis ada 15 saja lah. Itu sudah bisa didirikan menjadi PCIA. Di Hong Kong itu pertama kemarin baru 22. Sekarang kemarin kemudian sudah bertambah. Demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dr. Siti Aisyah. Mohon doa nih dan juga dukungannya supaya kami yang di Amerika Serikat ini untuk bisa membesarkan PCIM dan juga membuka PCIA secepatnya. Amin. Sehingga gerakan perempuan khususnya akan bisa bergerak lebih cepat dan juga dapat berperan di dunia global ini insya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitulah rangkaian dari acara pembukaan The First Annual Muhammadiyah USA Convention 2020 dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang kita juga sudah banyak kenal dari beliau-beliau tersebut. Dan juga akan ada kuis. Jadi insya Allah nanti kuisnya akan ada hadiahnya juga, gitu ya. Jadi silakan tunggu dan stay tune di channel ini.